Hai, Assalamualaikum. Indonesia termasuk negara besar yang terkenal religius dan dermawan. Terbukti, banyak negara-negara besar lainnya yang dibuat terkejut dengan sisi kepribadian Indonesia tersebut. Contohnya, ketika pecah konflik antara Palestina dan Israel, Indonesia salah satu negara yang benar-benar terjun langsung menjadi sahabat karib. Indonesia, dari pemerintah sampai warganya, mereka berbondong-bondong mendonasikan harta dan doa untuk Palestina, serta tidak sedikit relawan yang terjun langsung ke negeri konflik, membantu korban-korban yang berjatuhan. Sayang, bagai dua sisi mata koin yang berlawanan, Indonesia masyhur akan religius dan kebaikannya, ternyata juga masyhur dengan kata korupsi dan kroni-kroninya, seperti pungli, suap, dan perbuatan rakus lainnya. Angka kegiatan korupsi di Indonesia tidak bisa dibilang remeh. Dari berbagai jajaran dan berbagai lini, semua ada perilaku korupsi. Entah itu di lingkungan pemerintahan, atau mungkin di lingkungan swasta, kasus korupsi masih sering terdengar. Tidak main-main, seolah-olah korupsi sudah menjadi darah daging di dalam tubuh Indonesia. Dari jumlah yang dikorupsi ratusan rupiah sampai triliunan rupiah. Dan tentunya korupsi ini adalah cikal bakal dari menderitanya orang-orang yang sudah dirampas haknya. Lalu, mengapa korupsi di Indonesia tidak kunjung bisa hilang meski Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berdiri? Banyak alasan yang membuat korupsi tidak bisa musnah. Pertama, karena hukum koruptor atau pelaku korupsi yang relatif ringan. Pernah dengar seorang nenek mencuri ketela pohon karena kelaparan? Nenek tersebut mencuri ketela pohon hanya untuk makan hari itu juga. Si nenek divonis hukuman 2,5 tahun penjara. Lalu ada seorang koruptor yang merugikan negara lebih dari 200 triliun, yang awalnya hanya divonis 6 tahun, tetapi karena viral, vonis bertambah 20 tahun. Apakah sebanding dengan vonis si nenek? Jauh dari kata sebanding. Kalau dihitung-hitung secara serampangan, posisi koruptor terhitung untung besar. Dia tidak akan kelaparan, bahkan kaya sampai 7 turunan. Siapa yang tidak mau? Toh dia diperlakukan istimewa. Sedang si nenek divonis 2,5 tahun. Lalu siapa yang akan merawat cucunya yang yatim? Jangankan mencari pengasuh untuk cucunya, untuk makan saja susah. Maka dari itu, orang akan memilih korupsi jika ada kesempatan. Siapa yang nggak mau? Hukumannya sangat ringan. Lalu, bisakah Indonesia menerapkan hukuman seperti negara Cina yang sangat anti korupsi? Cina benar-benar memberi hukuman yang tidak main-main pada koruptor. Selain semua aset milik koruptor diambil negara, nyawa koruptor juga menjadi taruhannya. Tidak ada kata maaf. Negeri Cina sangat keras pada koruptor. Dan uniknya akan menjadi efek jera bagi orang-orang yang berniat korupsi. Pelaku korupsi yang tertangkap ketika dieksekusi mati harus disiarkan di publik dan harus disiarkan di setiap media. Uniknya di Indonesia, koruptor juga dieksekusi, tetapi yang dieksekusi adalah hukumannya, atau diperingan menginap di dalam sel mewahnya. Siapa yang tidak tergiur? Hitung-hitung nganggur, dapat bayaran. Mengapa harus korupsi? Apakah gaji mereka tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari? Ternyata tidak begitu konsepnya. Mereka terbilang kaya raya, namun belum merasa cukup. Jadi ada hasrat untuk mengumpulkan lebih banyak harta dengan jalan yang di luar nalar. Lantas, mengapa Indonesia lembek dalam memberikan hukuman pada para pelaku korupsi? Satu yang menjadi batu sandungan, yaitu HAM. HAM membatasi segala macam hukuman pada pelaku korupsi karena hukuman yang pantas untuk koruptor sangat berseberangan dengan HAM. Contohnya, hukum mati. Selain itu, korupsi seperti sudah terorganisir dalam segala lingkup. Jadi, mereka yang terlibat akan saling menjaga dan memastikan kegiatan korup mereka tidak tercium. Begitu jahat dan piciknya para pelaku. Pernah seseorang bercerita,
Dia terang-terangan membenci namanya korupsi. Tetapi ketika lingkungan pekerjaan memaksa dia menerima segala macam suap, membuat dia berpikir ulang. Ternyata lingkungan sangat berpengaruh terhadap suatu keputusan. Awal memang dia menolak, tetapi lama-kelamaan dia juga akan terpengaruh daripada dia disingkirkan. Pada kesimpulannya, korupsi, suap akan berjalan mulus jika ada kesempatan dan kemauan. Dan pakar utama dalam membentengi diri dari perbuatan buruk tersebut adalah iman serta kesadaran. Ketika seseorang memiliki iman yang kuat, tahu bahwa Tuhan Maha melihat, dan jelas dia akan menghakimi semua perbuatan hambanya di akhirat, maka hamba tersebut akan berhati-hati dalam berperilaku di dunia ini. Karena sekecil apapun perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi korupsi besar, bagaimana hukumannya nanti di akhirat? Tidak bisa dibayangkan. Kalau kamu berada di posisi orang yang memiliki jabatan dan memiliki kesempatan berbuat korupsi dan suap, apakah kamu akan melakukannya? Toh hukuman di Indonesia sangat ringan. Tidak ada ketegasan dan efek jerah bagi pelaku korupsi. Terima kasih. Wassalam.